Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 17 Maret 2025, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kau perkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah berbahagialah, berbahagialah. Berdasarkan surat Roma pasal 4 ayat 1 sampai 12. Surat Roma pasal 4 ayat 1 sampai 12. Demikian. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah berbahagialah. Kalau kita berbicara tentang bahagia, kita bisa mengerti atau memberi pengertian sebagai keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan, begitu ya. Juga bahagia sering diartikan identik dengan beruntung. Oleh karena itu berbahagia
itu adalah kehidupan dalam keadaan bahagia, yaitu menikmati kebahagiaan, menikmati kesenangan dan ketentraman hidup, lahir dan batin begitu, atau menikmati keberuntungan atau kemujuran yang bersifat lahir dan batin. Itu pengertian tentang berbahagia. Jadi, berbahagialah, sebagaimana tema kita, berbahagialah. Di sini bisa kita mengerti sebagai kehidupan dalam keadaan bahagia, gitu ya. Atau menikmati kesenangan dan ketentraman hidup, menikmati keberuntungan atau kemujuran yang bersifat lahir batin. Nah, itu berbahagialah. Dan ini suatu seruan dan juga ajakan dan juga memberikan penegasan bahwa kita seharusnya berbahagia. Berbahagialah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 6-8 bacaan kita dari Roma 4 pasal 6-8 demikian. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagia di sini ternyata bukan hanya berkenaan dengan menikmati kesenangan dan ketentraman serta menikmati keberuntungan atau kemujuran yang bersifat lahiriah dan batiniah semata, tetapi juga yang bersifat rohaniah atau spiritual. Jadi lebih dalam dari pengertian awal kita tadi ya, karena berkenaan atau menyangkut hal yang rohaniah atau spiritual. Yang bersifat lahiriah seperti badan tidak lemah atau tidak luka, dan juga yang bersifat batiniah seperti perasaan tentram, tidak dilanda pikiran kalut. Itu berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Tetapi lebih dari itu, hidup kita berbahagia karena kita telah dilepaskan atau dibebaskan dari kuasa dosa yang membelenggu hidup kita seutuhnya. Kita yang seharusnya mendapatkan hukuman maut karena dosa kita telah dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman itu dan dikaruniai hidup. Itu bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan kita benar atau baik, bukan berdasarkan kita telah berjasa atau tidak berjasa, bukan berdasarkan itu. Tetapi berdasarkan kasih Tuhan yang mencurahkan anugerahnya untuk menyelamatkan kita. Nah, itu berbahagia yang harus kita hayati, yang harus kita maknai dan kita resapi dalam hidup kita senantiasa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di awal bacaan kita bahkan sudah disinggung tentang Abraham. Ya, Bapak Abraham. Abraham dibenarkan oleh Tuhan bukan karena perbuatannya, tetapi Abraham dibenarkan karena percaya kepada Tuhan. Memang kalau kita melihat kehidupan Abraham, saudara-saudara, boleh dikatakan imannya itu pasang surut. Mari kita sejenak melihat kitab Kejadian pasal 12. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 10-13. Demikian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup.
Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diberlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Bapak Abraham terjatuh pada pemikiran, sikap, dan perbuatan yang hanya mendasarkan pada perasaan dan pikirannya sendiri. Itu berarti Bapak Abraham mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatunya yang dikuasai kekhawatiran atau ketakutan. Meminta atau menyuruh istrinya mengaku sebagai adiknya. Supaya apa? Supaya Abraham selamat, tidak mendapat perlakuan buruk dari orang Mesir yang akan merebut istrinya. Waduh. Dan itu berarti Abraham tidak mengandalkan Tuhan. Juga dalam kitab Kejadian pasal 17, kitab Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai 17, kita bisa membaca demikian. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham mendengar firman Tuhan malah mentertawakannya. Orang Jawa bilang, ngenyi ya. Ngenyi itu ngenyak banget. Merendahkan dan menganggap perkataan Tuhan sebagai omong kosong, itu kasarannya. Membual. Waduh, bisa-bisanya ya Bapak kita Abraham itu mempunyai sikap seperti itu. Sampai segitunya Bapak Abraham. Itu karena Bapak Abraham tidak percaya bahwa hal itu akan terjadi. Abraham meragukan, bahkan tidak percaya firman dan karya Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan di dunia ini, termasuk kehidupannya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pasang surutnya iman Abraham ternyata tidak menghalangi anugerah Allah dalam mengaruniakan status istimewa bagi Abraham, yaitu sebagai Bapa orang percaya. Sebagaimana bacaan kita tadi di ayat 11b sampai 12. Demikian. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, walaupun pernah jatuh pada ketidakpercayaan, tetapi Abraham kembali kepada Tuhan. Hidup Abraham kemudian dalam keteguhan iman, tetap percaya, dan Abraham tetap hidup di dalam Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jika yang dipakai ukuran untuk keselamatan kita adalah perbuatan kita yang benar atau salah, yang baik atau buruk, tentu kesalahan dan keburukan kita yang lebih terlihat, karena manusia telah dikuasai dosa dan cenderung melakukan yang salah dan buruk atau jahat. Tetapi terpujilah Tuhan yang karena kasih-Nya tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa kita. Berbahagialah
Sebagaimana Abraham, kita pun diselamatkan karena percaya. Iman kita mungkin pasang surut, tetapi ketika kita terjatuh, mari kita segera bangkit dan kembali kepada Tuhan dengan penuh percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita saat ini berada pada minggu-minggu Prapaskah, di mana kita menghayati, merenungkan, memaknai penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Kita mawas diri sehingga kita menyadari dosa kita dan kita hidup karena percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkenan menderita sengsara, mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit karena mengalahkan maut dan mengaruniakan kebebasan kepada manusia, termasuk kita, dari belenggu dosa dan maut. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh percaya kita nyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kebahagiaan bagi kita dengan melakukan kehendak-Nya. Berbahagialah orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau lepaskan kami dari kuasa maut, Kau karuniai kami hidup. Meskipun kami sering mengalami pasang surut dalam iman, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Roh Kudus senantiasa membisikkan kepada kami akan kasih Allah untuk kami kembali kepada Tuhan dan tetap hidup di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam naungan kasih setiamu. Berkatilah juga segenap sahabat Petra dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun, senantiasa dalam kasih-Mu. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra ini untuk juga merasakan kasih-Mu, merasakan penyertaan dan berkat-Mu, sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanannya di Radio Petra senantiasa berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.